Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Fandi, NPM 2003 10 10 10 139, mahasiswa semester 7, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual kelas D dengan dosen pengampu Dr. Sri Walni Rahayu SH MHum. Adapun materi yang akan saya bahas di dalam video ini adalah materi mengenai hak paten. Adapun yang akan kita bahas menyangkut dengan pengertian daripada hak paten, kemudian jenis hak paten, dan jangka waktu perlindungan, dan cara mendaftarkan hak paten itu sendiri. Yang pertama, kita mulai dari pengertian hak paten. Apa itu pengertian hak paten? Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan hak paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Pengertian hak paten berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ini adalah hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Artinya, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor, yaitu penemu paten atas invensinya yang telah ditemukannya. Paten adalah kekayaan intelektual. Negara memberi hak paten kepada inventor karena invensinya mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Lalu apa yang dimaksud dengan inventor? Sebagaimana yang saya singgung tadi, inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi atau temuan. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Artinya, paten ini adalah temuan oleh inventor di dalam bidang teknologi. Nah, lalu apa saja jenis-jenis hak paten? Hak paten terbagi dua, yaitu hak paten dan hak paten sederhana. Lalu apa perbedaan antara kedua jenis hak paten ini? Yang pertama, hak paten. Hak paten merujuk pada pengertian yang telah dijelaskan di atas. Umumnya, hak paten diberikan untuk invensi yang baru mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian yang kedua adalah paten sederhana. Apa itu hak paten sederhana? Hak paten sederhana adalah hak yang diberikan kepada setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis, disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Artinya, pada hak paten sederhana, bentuk temuan atau invensinya itu lebih sederhana dibandingkan dengan pada jenis yang pertama tadi, yaitu hak paten.
Umumnya, hak paten sederhana diberikan untuk invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan di dalam industri. Hak paten diberikan karena invensi mengandung langkah inventif, sementara hak paten sederhana diberikan karena invensi merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi atau temuan sebelumnya, yang disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang lebih sederhana dibandingkan temuan atau invensi sebelumnya. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi. Artinya pada paten jumlah klaimnya tidak dibatasi, sedangkan pada paten sederhana jumlah klaimnya itu dibatasi. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel, lebih sederhana dibandingkan progres teknologi di dalam paten. Artinya teknologi yang digunakan di dalam paten sederhana itu lebih simpel dibandingkan teknologi yang digunakan di dalam paten. Lalu, apa saja syarat yang dapat diberikan hak paten? Syarat yang pertama adalah baru. Jika pada saat pengajuan permohonan hak paten, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Artinya, invensi yang ditemukan ini benar-benar berbeda daripada temuan-temuan sebelumnya. Syarat yang kedua adalah mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik, maka itu tidak bisa diberikan. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Artinya, temuan tersebut bukan hanya sekedar temuan, tetapi temuan atau invensi tersebut dapat digunakan di dalam industri. Sebaliknya, apa saja hal-hal yang tidak dapat diberikan hak paten? Yang pertama adalah proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Artinya, invensi tersebut, temuan tersebut itu bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Maka dalam hal ini tidak bisa diberikan hak paten. Yang kedua adalah metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan. Ini juga tidak bisa diberikan hak paten. Yang ketiga adalah teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Kemudian yang selanjutnya, makhluk hidup, kecuali jasad renik. Dan yang terakhir adalah proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Inilah 5 alasan atau 5 dasar hal-hal yang membuat hak paten itu tidak bisa diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah berapa lama masa perlindungan hak paten. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hak paten dibedakan menjadi 2, yaitu hak paten dan hak paten sederhana. Untuk hak paten diberikan perlindungan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sedangkan masa perlindungan untuk hak paten sederhana itu diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. Artinya pada hak paten itu 20 tahun sejak tanggal penerimaan,
Sedangkan 20 tahun sejak tanggal penerimaan, sedangkan pada paten sederhana itu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Lalu bagaimana cara mengajukan permohonan paten? Yang pertama adalah mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis. Langkah yang pertama adalah tentu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis, di mana permohonan ini diketik dalam bahasa Indonesia dan disediakan diketik rangkap 4. Lalu, apa saja yang harus dilampirkan oleh si pemohon? Yang pertama adalah surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar selaku kuasa. Artinya di sini pemohon itu tidak mengajukan sendiri, tetapi diberikan atau diajukan oleh konsultan hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua adalah surat pengalihan hak apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor. Artinya yang mengajukan permohonan tersebut bukan inventor tapi pihak lain, maka harus ada surat pengalihan hak. Kemudian deskripsi permohonan paten dibuat rangkap 3 dan mencakup yang pertama judul invensi, yang kedua bidang teknik invensi, kemudian latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian singkat gambar. Itu apabila disertakan gambar, kemudian uraian lengkap invensi, klaim dibuat pada halaman terpisah, kemudian abstrak juga dibuat pada halaman terpisah. Lalu, berapa biaya permohonan paten? Biaya permohonan paten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut. Pertama, permohonan paten. Maka biaya per permohonan itu sebesar Rp575.000. Kemudian yang kedua adalah permohonan paten sederhana. Maka biaya untuk permohonan paten sederhana per permohonan itu sebesar Rp125.000. Kemudian ketiga untuk pemeriksaan substantif. Untuk pemeriksaan substantif permohonan paten untuk per permohonan biayanya itu sebesar Rp2 juta. Dan yang terakhir, pemeriksaan substantif untuk permohonan paten sederhana, maka untuk per permohonan biaya yang dikeluarkan itu sebesar Rp350.000. Nah, maka dari penjelasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi atau temuannya. Kemudian jenis hak paten itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah hak paten dan yang kedua adalah hak paten sederhana. Adapun perbedaan di antara kedua jenis hak paten tersebut, yaitu teknologi yang digunakan pada invensi hak paten itu lebih kompleks dibandingkan invensi yang digunakan pada paten sederhana. Sebaliknya, invensi yang ditemukan pada hak paten sederhana itu lebih simpel atau lebih sederhana dibandingkan temuan pada hak paten. Kemudian syarat-syarat diberikan hak paten seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama itu bersifat baru, artinya belum ditemukan sebelumnya atau belum didaftarkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mengandung langkah inventif, artinya mengandung hal yang tidak dapat diduga sebelumnya di bidang teknologi. Kemudian yang ketiga, syarat yang sangat penting adalah dapat diterapkan di dalam industri.
Adapun perlindungan yang diberikan untuk hak paten itu selama 20 tahun dari sejak tanggal penerimaan permohonan, sedangkan untuk paten sederhana itu selama 10 tahun. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.